Karena tadi eh, ada satu teman kita, Kak Desi dari Depok, tadi sempat WA ke saya minta maaf nggak bisa batal join karena sakit. Jadi nanti kita akan doakan bersama. Oke. Baiklah, karena sudah jam 14, teman-teman yang di Indonesia Timur sudah jam 15, dan kalau yang di Papua mungkin sudah jam 16, jadi mari kita mulai saja perjumpaan kita siang sore hari ini. Kita sama-sama mau buka di dalam doa, nanti teman-teman yang lain supaya kita izinkan kita nyusul nyusul kita maksudnya. Ya, mari kita sama-sama mulai pertemuan siang sore hari ini. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada siang sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan teman-teman sepelayanan dari seluruh Indonesia. Kami mau belajar bersama-sama untuk seni teater yang dapat menunjang pelayanan bagi kami, guru-guru sekolah minggu, pelayan anak, dan juga aktivis dan pegiat untuk pelayanan anak di seluruh Indonesia. Mari Tuhan, kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh belajar bersama-sama dan mengambil manfaat dari perjumpaan pada siang sore hari ini tentang seni teater untuk bagian yang ketiga dan yang terakhir, yakni olah tubuh. Kami siapkan hati dan juga pikiran kami siapkan perangkat kami, kiranya Engkau berkenan untuk memberkatinya sehingga perjumpaan kali ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Dan bagi teman yang belum dapat hadir bersama kami pada siang sore hari ini, kiranya Tuhan berkati. Terkhusus untuk Kak Desi yang dalam keadaan kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menjamah dan memberikan urapan sehingga Kak Desi boleh kembali pulih dan merasakan kesehatan yang lebih baik. Dan juga bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, juga Tuhan pulihkan. Biarlah semua doa, ucapan syukur, dan permohonan ini kami mau serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang senantiasa menyertai kami. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Kita akan mulai pada perjumpaan siang sore hari ini. Kita akan menutup rangkaian 3 sesi sharing session. Kalau yang pertama itu ada olah sukma atau olah rasa, kemudian yang kedua ada olah suara, dan yang ketiga ini adalah olah tubuh dan juga beberapa pengetahuan umum untuk seni teater, seperti diantaranya adalah blocking dan sebagainya. Nah, kemarin kami sudah kirimkan link untuk kakak-kakak semua yang hari ini hadir, tetapi yang di sesi pertama dan kedua belum berkesempatan hadir. Jadi mudah-mudahan itu menjadi berkat untuk kakak-kakak, dan hari ini kita akan sama-sama belajar untuk olah tubuh. Kemarin dari sejak sharing pertama, sesi pertama sampai yang hari ini itu dilatar belakangi oleh kerinduan dan juga kesaksian dari teman-teman guru sekolah minggu yang bercerita kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, mungkin lebih banyak yang merasa masih grogi gitu, masih grogi dan kayaknya itu meskipun sudah ada persiapan sebelumnya, tetapi rasanya kok masih kurang maksimal ketika harus menyampaikan firman Tuhan, memimpin ibadah, ataupun menjadi MC dalam ibadah sekolah minggu. Jadi latar belakang kemudian kami mengadakan sharing session sampai dengan hari ini itu adalah hal-hal seperti itu. Jadi kemarin juga ada beberapa teman yang sampaikan testimoni gitu kepada kami gitu.
ternyata Kak Elisa, kemarin itu saya baru tahu, ternyata suara pun pengaruh pada anak-anak ketika mereka harus mendengarkan firman Tuhan gitu. Mamanya itu sampai jengkel, diulang-ulang, tapi kok nggak ngerti-ngerti juga gitu. Ternyata pengaruh terbesarnya ada pada suara gitu. Mamanya kalau ngajarin anaknya nadanya nada tinggi gitu. Nada tinggi terus gitu, nggak ada nada rendah atau ada irama atau sebagainya gitu. Nah, itu sedikit cerita testimoni dari sharing session yang kemarin. Hari ini kita akan mulai untuk olah tubuh. Nah, saya akan share screen. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang olah tubuh. Dalam dunia seni teater, itu ada beberapa hal yang menjadi dasar agar seorang aktor, seorang aktris, atau seorang penampil dapat menampilkan perannya dengan baik. Sehingga orang yang melihatnya pun, orang yang mendengar juga menjadi tertarik gitu. Nah, yang pertama kemarin adalah olah sukma atau olah rasa, kemudian olah suara, yang ketiga ini adalah olah tubuh. Jadi ketiga hal ini merupakan dasar dari seni teater agar kita bisa melengkapi keterampilan yang ada pada diri kita, talenta yang sudah Tuhan berikan pada kita. Nah, kita akan lanjutkan. Ini kenapa ya olah tubuh kok penting gitu? Kenapa olah tubuh dalam dunia seni teater itu menjadi sesuatu hal yang perlu kita eksplor gitu? Nah, saya mau sharingkan bahwa tubuh ini merupakan elemen dasar dalam bermain teater gitu. Karena tubuh kita ini menjadi pusat perhatian penonton saat seorang aktor berada di atas panggung. Sama dengan kita. Saat kita mengajar anak-anak sekolah minggu, saat kita melayani, entah itu anak-anak sekolah minggu, entah itu orang dewasa, atau siapapun, kita ini adalah aktor yang menjadi pusat perhatian. Yang menjadi pusat perhatian saat kita berada di panggung. Karena tubuh kita ini merupakan simbol dan isyarat ya. Jadi semua yang ada di dalam diri kita ini, dari luar ini, yang kelihatan di luar ini, kita menjadi sorotan. Inilah yang menjadi sorotan. Inilah yang pertama kali dilihat. Seperti saya ketika saya belum bicara. Saya diem begini. Orang menilai saya, melihat saya itu dari apa yang tampak ini, dan ini adalah anggota tubuh kita. Itulah alasan mengapa sebabnya elemen dasar tubuh kita ini, anggota tubuh kita ini adalah hal pertama yang dilihat oleh penonton. Ketika kita melayani, ketika kita mengajar, sebelum kita berbicara, mengeluarkan suara, atau sebelum kita bergerak, ya, itu kita diam begini. Nah, orang akan melihat, wah itu siapa ya gitu. Itu siapa ya gitu. Nah, ini orang dapat menilai kita pun saat melihat wajah kita nih. Kita diam begini. Wah, itu Kak Elisa. Misalnya saya sedang begini. Kak Elisa sedang marah nih. Atau saya diam terus saya begini, wah Kak Elisa sedang menerawang nih gitu. Jadi gestur atau apa yang ada di dalam tubuh kita yang nampak pada orang lain ini mencerminkan karakter, watak, atau sesuatu hal yang ada pada diri kita. Jadi tubuh kita yang pertama kali dilihat oleh orang lain. Nah, yang berikutnya, tujuannya apa sih tujuannya? Kenapa kita harus mengolah tubuh? Dalam seni teater, kenapa kita harus mengolah tubuh kita ini? Ya, karena ini semua bertujuan untuk mendukung aktor dalam mewujudkan perannya atau aktingnya itu supaya baik dan enak untuk ditonton.
Ketika kita mengajar anak-anak sekolah minggu, kita beribadah, kita menceritakan Nuh. Tapi apa yang tampak pada diri kita ini flat, datar gitu ya, tanpa ekspresi apa-apa. Bagaimana akhirnya anak-anak bisa menerima atau tertarik dengan kita bercerita? Kalau yang kita tampilkan ini flat. Misalnya saya, kakak-kakak hari ini kita akan olah tubuh. Sama-sama kita akan belajar. Caranya adalah, nah, pasti kakak-kakak langsung ngantuk atau malah leave duluan gitu ya. Sebelum acara kita selesai sudah leave duluan. Nah, kenapa tubuh kita itu perlu kita olah, perlu kita latih, agar apa yang kita tampilkan ini betul-betul baik, enak, dan menarik untuk ditonton atau untuk dilihat. Gitu. Nah, kalau saya menyampaikan, saya ngomong begini, saya sambil merengut gitu. Ya biar enak ditonton, makanya saya begini. Ya, orang mungkin sudah enak duluan gitu. Nah, jadi apa yang kita tampilkan melalui anggota tubuh kita ini adalah supaya baik, supaya enak, supaya menarik untuk dilihat. Nah, yang berikutnya, ada beberapa bagian dalam olah tubuh kita. Ada yang secara keseluruhan ini, nanti kita akan ada workshop, tetapi ada beberapa yang itu sudah termasuk dalam olah tubuh. Nah, dalam olah tubuh ini semua anggota tubuh kita ini harus dilatih ya, supaya lebih lentur, supaya lebih luas saat melakukan gerakan atau saat kita memerankan tokoh atau karakter. Ya, sehingga apa yang kita perankan, apa yang kita lakukan, gerak-gerik kita, solah bowo ya, kalau dalam bahasa Jawa solah bowo, kalau dalam bahasa Indonesia solah bawa. Jadi apa yang kita tampilkan ini itu lebih lentur, lebih luas, dan lebih asik untuk dilihat. Nah, salah satunya yang menunjang karakter yang kita tampilkan itu adalah ekspresi wajah atau mimik. Ya. Kemudian gestur. Gestur itu adalah gerak-gerik tubuh. Seperti tangan ini ya, seperti melambaikan tangan, dan kemudian gerakan-gerakan yang lainnya gitu, gerakan-gerakan lainnya dari anggota tubuh kita. Ekspresi wajah ini pun termasuk ke dalam olah tubuh, karena wajah kita ini adalah bagian dari tubuh kita. Jadi ekspresi wajah ada berbagai macam. Saat kita marah, saat kita jengkel, dan sebagainya. Jadi anggota tubuh kita ini harus kita latih agar luas, lentur, dan ketika kita memerankan tokoh, ketika kita menyampaikan cerita, menceritakan seorang tokoh, itu lebih luas, lebih lentur, dan lebih nyaman untuk dilihat. Nah, yang berikutnya, ini yang tadi saya sampaikan mimik. Jadi, ini adalah ekspresi wajah atau mimik. Ini merupakan komunikasi nonverbal. Bahkan kita bisa menebak atau tahu informasi yang akan disampaikan oleh lawan bicara hanya dengan melihat ekspresi wajahnya. Ini adalah contoh-contoh dari beberapa ekspresi wajah ya. Ada wajah yang sebentar ya Kak. Ada wajah-wajah yang mengernyitkan apa ini namanya? Mengernyitkan alis ya, alis, kemudian matanya terbuka lebar, kemudian ada yang senyumnya tersungging tipis, ada yang betul-betul giginya sampai kelihatan begini ya. Terus kemudian ada yang mimik wajah yang bagaimana saat dia ketakutan atau kaget gitu. Nah, mimik atau ekspresi wajah ini merupakan teknik penguasaan tubuh, sehingga
Ketika kita menyampaikan pesan, ketika kita berbicara, ketika kita bercerita, orang akan terbantu, orang akan lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan itu sembari memperhatikan ekspresi wajah kita. Nanti kita akan latihan ini ya, kita akan sama-sama latihan bagaimana ketika kita menampilkan wajah-wajah saat kita bingung, atau saat kita marah, atau saat kita happy, dan sebagainya. Nanti kita ada workshop-nya. Hari ini kita betul-betul akan mengolah tubuh kita sehingga kita dapat mengeksplor bagian tubuh kita ini yang dapat menunjang saat kita harus melayani anak-anak ataupun orang dewasa, saat kita menyampaikan firman, saat kita menjadi MC, dan sebagainya. Bahkan pembicara publik pun juga seringkali memerlukan latihan-latihan dasar seperti ini. Karena kadangkala meskipun pembicara publik yang sudah punya jam terbang sangat tinggi, gitu, kadang-kadang mereka juga merasakan hal-hal yang seperti kurang persiapan atau seperti grogi dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini yang akan kita pelajari untuk hari ini. Itu tadi mimik. Yang berikutnya adalah gestur. Gestur atau gerak-gerik tubuh. Ini merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal juga yang paling mudah dibaca. Mirip, sama, bahkan ya, sama seperti dengan ekspresi wajah. Kita akan lebih mudah membaca gerak-gerik tubuh. Contohnya adalah menunjuk, ya, melambaikan tangan, atau mengangguk-angguk, menggeleng-geleng, ya, atau bahkan saat kita berbicara dengan lawan bicara, kita bersedekap begini. Nah, masing-masing anggota tubuh kita yang menampilkan gestur atau gerak-gerik ini dapat dibaca oleh lawan bicara kita. Ketika kita sedang berbicara begini, kemudian kita mengangguk-angguk begini, oh iya iya ya. Meskipun kita tidak mengeluarkan suara, oh iya 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 ya begitu. Kita hanya itu tandanya mengerti. Kemudian jika kita berbicara dengan orang lain, atau bagaimana, atau begini ya, kita menggaruk-garuk kepala, begitu. Nah, itu adalah komunikasi nonverbal yang dapat dibaca oleh lawan bicara kita sebagai sesuatu hal yang sudah mereka ketahui. Ketika diajak bicara, kemudian asik, tangannya asik dengan handphone, wah ini berarti nggak tertarik diajak ngomong nih, gitu. Nah, atau mungkin saat diajak bicara, kemudian sudah yang garuk-garuk, wah ini sudah nggak tertarik juga nih, sudah bosan nih dengan obrolan gitu ya. Atau mungkin kemudian diajak bicara lalu sudah yang dia menerawang ke atas, wah ini nggak konsen ini, berarti ada sesuatu yang dipikirkan ini gitu. Nah, gestur, gerak-gerik tubuh ini merupakan komunikasi nonverbal dari dunia seni teater yang dapat kita pelajari sekaligus dapat menunjang pelayanan kita. Nah, yang berikutnya. Nah, ini saya mau kasih contoh nih. Beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah tampilkan ini di WAG ya, di grup guru-guru sekolah minggu kita gitu. Nah, ini saya memberikan contoh. Saya tidak bersuara, ini adalah lip sync ya. Ini adalah lip sync. Saya tidak bersuara karena suaranya adalah suara background lagu yang saya putar. Saya hanya menampilkan gerak-gerik dari tubuh saya. Jadi saya mau sharing sedikit. Ini adalah yang saya sebut tadi sebagai gestur. Coba kita lihat ya.
apakah nggak bisa didengar suaranya ya Kak ya? Yang Nggak bisa, Kak. Musiknya aja sih Kak yang kedengeran. Oh gitu. Iya, memang. Coba ya Kak, saya ulangi lagi. Coba ya. Coba saya share screen lagi. Ini memang saya tidak bersuara, jadi hanya musiknya saja. Coba saya ulangi lagi. Masih nggak dengar ya? Tunggu ya, sebentar. Saya mau sharingkan ini sebagai contoh gestur. Saya tidak bersuara, ini hanya musik saja. Ya, itu tadi adalah apa namanya yang saya mau sharingkan tentang gestur ya. Yang mau saya sharingkan tentang gestur. Saya tidak bersuara. Yang bersuara adalah musiknya. Saya hanya bergerak mengikuti alunan musik dan mulut saya pun tidak mengeluarkan suara. Jadi itu tadi hanyalah mimik ya, hanyalah mimik. Jadi itu hanya gerakan dari mulut saya mengikuti lirik lagunya, tetapi saya tidak mengeluarkan suara. Jadi tadi yang saya putarkan itu memberi contoh untuk kita bagaimana kita mengolah anggota tubuh kita agar lebih enak dilihat gitu, agar lebih enak dilihat ketika kita menyampaikan cerita, ketika kita berbicara dan sebagainya. Jadi tadi itu saya tidak mengeluarkan suara, saya hanya mengikuti liriknya. Jadi itu betul-betul hanya mulut saya yang bergerak dan tangan saya dan juga ekspresi wajah saya. Jadi seperti itu tadi contohnya. Nah, yang berikutnya kita akan sampai pada praktek untuk olah tubuh. Nah, untuk olah tubuh ini ada 3 tahap, yakni pemanasan atau warming up ya, kemudian latihan inti, dan yang terakhir adalah latihan pendinginan. Nah, ini seperti apa? Nah, yang pertama, pemanasan. Pemanasan itu adalah olah tubuh untuk meningkatkan sirkulasi, meregangkan otot dengan cara bertahap, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jadi yang pertama dalam pemanasan ini adalah latihan leher, kemudian jari-jari, pergelangan tangan, latihan siku, pundak ya atau bahu ini. Kemudian bagian tengah itu dada, perut, dan punggung. Kemudian yang keenam adalah latihan kaki, tungkai, dan juga punggung tadi saya sampaikan. Jadi untuk pemanasan dalam olah tubuh di dunia seni teater ini perlu pemanasan juga. Beberapa hal yang perlu dilatih adalah item-item ini. Ada 6 item ini. Leher ya, mulai dari kepala sampai dengan kaki. Jadi kalau di dunia seni teater itu, seperti saya dulu masih bisa ya kayang seperti itu. Kalau sekarang sudah menyerah.
dulu waktu saya lagi masih aktif-aktifnya di dunia teater, itu betul-betul anggota tubuh saya ini lentur gitu. Kalau sekarang ini sudah kaku sekali gitu. Karena sudah jarang latihan untuk olah tubuh dan juga ya memang harus sering gitu, harus sering dilakukan gitu. Nah, ini adalah beberapa hal untuk pemanasan. Jadi kakak-kakak perlu latihan ini juga. Nah, ini kemarin saya membuat satu klip yang saya bisa sharingkan untuk kakak-kakak. Nanti kakak-kakak boleh ikutin sekarang, tapi boleh ikutin nanti saat setelah kita selesai perjumpaan ini. Jadi saya mau putarkan sedikit saja bagaimana kita mengolah tubuh kita untuk pemanasan ini dari gerakan kepala dan pundak dan bau. Mungkin tidak akan seluruhnya saya sharingkan saat ini supaya tidak terlalu lama. Saya hanya akan memberikan contohnya saja. Tetapi nanti saat selesai pertemuan kita, saya akan kirimkan videonya secara keseluruhan supaya kakak-kakak bisa melihat secara utuh apa saja yang perlu dilatih. Nah, ini saya putarkan sedikit ya klipnya. Sebentar ya. Sedikit saja ya. Sedikit saja untuk pemanasan. Sedikit saja untuk pemanasan. Sebentar. Kakak-kakak boleh ikutin gerakan sekarang atau nanti setelah usai perjumpaan kita. Ini memang seperti kita sedang senam ya. Kita seperti latihan senam karena kita adalah olah tubuh. Sebentar. Oke, sebentar ya Kak. Untuk sebentar nanti saya ini ya. Atau saya stop share screen dulu ya. Oke, nanti sebentar saya akan ulangi karena ini masih agak terkendala untuk sharing bagaimana saya menggerakkan kepala, pundak dan sebagainya. Jadi intinya adalah ketika kita latihan pemanasan ini, yang kita latih adalah dari kepala sampai kaki. Gerakan untuk kepala itu seperti begini ya. Kita miringkan kepala, lalu kita tahan seperti ini. Hitungan kita sampai ke 4 atau ke 8. Ya, 1, 2, 3, 4, lalu bergantian. Begitu ya, 1, 2, 3, 4, begitu. Kemudian bagian pundak juga kita bisa putar-putar gitu ya. Kita bisa putar-putar ke depan 4 kali, ke belakang 2 kali atau 4 kali juga sama. Kemudian bagian perut, saya sudah siapkan klipnya, tapi untuk share sekarang masih ada kendala, jadi kakak-kakak nanti saya kalau sudah selesai pertemuan kita, saya akan kirimkan semuanya untuk kakak-kakak. Jadi saya sudah praktek, saya sudah praktek berolahraga kemarin dengan sangat bersemangat dan berkeringat gitu. Lumayan sih, lumayan apalagi di masa pandemi ini kita perlu olahraga, jadi nanti kakak-kakak bisa contek apa yang saya lakukan di rumah gitu. Nah, itu lumayan untuk meringankan tubuh kita gitu. Cukup lumayan dan pernapasan kita menjadi lebih ringan gitu. Apalagi di masa pandemi ini kita butuh olahraga supaya pernapasan kita lebih bersih, lebih ringan gitu ya. Ini sudah saya lakukan kemarin. Berhubung ada kendala untuk sharing sekarang ini, jadi nanti saya kirimkan. Nanti kalau sudah bisa saya putarkan lagi. Sekarang kita lanjutkan. Untuk yang berikutnya adalah latihan inti. Nah, kalau yang pertama tadi adalah pemanasan, yang kedua adalah latihan inti.
latihan ini merupakan rangkaian pokok gerakan yang akan dilatih sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk membentuk ketahanan tubuh, kelenturan, dan juga ketangkasan fisik. Nah, ini seperti kalau kita misalnya memperagakan Daud, ya. Kita memperagakan atau kita sedang menceritakan Daud dan Goliat, ya. Bagaimana kita bercerita ketika kita memerankan Goliat yang gagah, yang tinggi, yang badannya besar, ya, raksasa begitu, dengan Daud yang kecil, yang imut, gitu ya. Nah, itu memerlukan gestur, gerak-gerik, ya, dan juga ekspresi dari wajah serta tubuh kita ini. Kita bercerita tentang Goliat, tapi kita biasa aja, Goliat itu orangnya besar, tinggi, gitu. Nah, anak-anak yang mendengar, anak-anak yang melihat kakak guru sekolah minggu bercerita, tetapi tidak menampilkan, tidak membantu mereka untuk berimajinasi tentang sosok Goliat, ya mereka tidak bisa membayangkan Goliat itu yang seperti apa gitu. Berbeda ketika kita berceritanya itu ada tambahan dari gerak-gerik tubuh kita ini atau dari ekspresi wajah kita. Goliat itu orang besar, tinggi, gagah. Nah, meskipun begitu, tapi anak-anak akan terbantu imajinasinya. Mereka pun langsung tuing, tuing, tuing gitu ya. Langsung tuing, oh ya 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 ya, Goliat itu begitu. Oh ya ya ya, gitu. Nah, yang berikutnya untuk latihan inti, ini berfokus pada kelenturan tubuh bagian tulang punggung kita. Gerakannya itu bisa yang meliuk-liuk, bisa yang cembung, cekung, atau datar. Dapat juga yang menggulung, meliuk, dan melepas. Nah, ini contohnya adalah ketika kita bercerita tentang misalnya Nabi Nuh. Nuh dan bahteranya. Kita bercerita tentang Nuh dan bahteranya. Dadakan nggak ada apa-apa. Lis, besok kamu ya gantiin aku ngajar sekolah minggu tentang Nuh. Waduh, nggak ada waktu untuk persiapan nih. Jadi apa dong? Ya sudah, yang ada hanya saya dan buku Alkitab. Ya sudah, mau tidak mau alat peraganya adalah saya. Adik-adik, Nabi Nuh itu adalah orang yang taat sekali. Tuhan bilang, buat bahtera. Nuh membuat bahtera. Dia menggergaji kayu, lalu memalunya. Lalu kemudian ada air bah datang. Terombang-ambing bahteranya. Nuh dan keluarganya selamat. Nah, anggota tubuh kita pun kita pakai sebagai alat peraga. Berbeda ketika kita berbicara atau bercerita. Nuh itu orang yang taat. Bahteranya besar sekali. Lalu ada air bah. Kemudian mereka selamat. Ya, berbeda ketika kita bercerita ditambah dengan anggota tubuh kita ini sebagai alat peraga. Itu sebabnya latihan inti ini membuat kita belajar untuk lebih lentur, memiliki gestur yang begitu lihat ya, yang begitu asik untuk dilihat gitu. Kita memperagakan ombak yang meliuk-liuk begini, ya itu lebih enak dilihat kalau kita melakukan latihan gitu. Nah, ini salah satu fungsi daripada latihan inti. Menggulung, meliuk, ya, ratakan tanah yang bergelombang, begitu kan? Nah, kalau kita ratakan tanah yang bergelombang, berbeda ketika kita tambahin sedikit.
dengan gestur kita yang begini kan. Nah, itu akan lebih mudah membangun imajinasi untuk anak-anak saat kita bercerita pada anak-anak. Begitu juga dengan orang yang sudah dewasa. Yang berikutnya, nah ini contoh kedua, saya ambil fotonya aja. Videonya nanti saya serahkan pada kakak-kakak semua setelah acara kita usai, dan silahkan latihan di rumah. Ini yang saya sampaikan tadi, latihan pada bagian punggung dan juga bagian tengah. Ini adalah perut dan juga punggung. Kalau kakak-kakak coba dengan posisi begini, pasti akan terasa tarikan pada bagian tengah ini ya, dada, perut, dan punggung, tangan, bahkan paha, kaki ya. Jadi coba kakak-kakak peragakan itu sendiri, boleh sekarang, boleh nanti, begitu bagaimana rasanya ketika kita mengolah tubuh kita pada latihan inti yang seperti ini. Karena kalau di dunia seni teater itu totalitas, betul-betul saat kita memerankan karakter, saat kita acting, itu harus betul-betul total gitu. Tidak boleh setengah-setengah. Kalau kita harus memerankan jatuh, ya jatuh gitu. Saat kita memerankan menangis, ya menangis gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh gerakan inti untuk latihan inti. Nah, yang berikutnya pendinginan. Nah, pendinginan ini adalah untuk mempertahankan sirkulasi yang ada di dalam tubuh kita. Karena tadi setelah pemanasan dan latihan inti, tubuh kita akan terasa panas. Nah, untuk pendinginan ini akan mempertahankan kehangatan dalam tubuh kita ini, sehingga saat kita harus memerankan karakter, saat kita harus tampil, itu tubuh kita lebih rileks. Dan biasanya kita akan lebih cenderung merasa semangat. Kita akan cenderung merasa lebih rileks, ya, lebih rileks. Sehingga saat kita tampil itu betul-betul sebuah tampilan yang sangat asik untuk dilihat. Gitu. Nah, ini adalah untuk latihan pendinginan. Beberapa gerakannya seperti yang saya peragakan ini. Jadi kita sebetulnya untuk pendinginan itu kita hanya menarik nafas. Kalau seperti pada saat kita olah sukma. Pada saat kita olah sukma, kita ada latihan untuk pernafasan kita. Jadi ada tarik nafas lewat hidung, tahan, lalu keluarkan perlahan-lahan lewat mulut. Begitu. Terus begitu sampai tubuh kita betul-betul stabil. Kalau setelah pemanasan dan latihan inti biasanya ngos-ngosan kalau yang jarang atau tidak pernah latihan. Jadi pendinginan ini fungsinya adalah untuk menstabilkan kehangatan tubuh kita dan juga mengatur pernafasan kita. Kalau yang jarang latihan pasti tadi aduh, bentar capek gitu kan. Nah, kalau yang kita sudah cukup sering latihan, kita akan merasakan nafas kita lebih ringan dan lebih normal ya, lebih terkendali begitu. Nah, ini saat kemarin saya ambil fotonya, videonya semuanya ada, sudah lengkap mulai dari pemanasan, latihan inti, bahkan pendinginan saya sudah praktek semua. Nanti saya share untuk kakak-kakak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah praktek. Nah, saya mau ajak kakak-kakak semua untuk praktek. Nah, kakak-kakak ini silahkan sebentar ya. Saya sudah. Ya, saya
mau mengajak kakak-kakak untuk mimik. Kita akan belajar untuk mimik dulu. Coba kita latihan mimik olah tubuh kita pada bagian wajah. Mari kita gerakkan wajah kita ini pada bagian wajah ini. Coba kita buat dengan mulut tertutup seperti ini. Ya. Lalu kita coba melirik ke kanan, tetapi mulut kita bawa ke kiri. Sulit ya. Coba kita bawa bagian mulut kita ke atas. Menyentuh hidung. Siapa menyentuh hidung? Ya. Coba kita bawa bagian mulut kita ke bawah. Iya. Coba sekarang kita bicara, kita gabungkan dengan olah suara kita, tetapi juga sekaligus dengan ekspresi wajah. Mungkin dipin kali ya, supaya lebih ini. Nah, ini kita sekaligus dengan olah suara kita gabungkan. Kita ucapkan A, I, O, E, U, A, I, O, E, U. Iya. Saya senang sekali kalau ada yang buka kamera, jadi saya bisa tahu. Ternyata kita sama-sama menikmati. Jadi kita senam wajah ya, senam wajah. Ketika kita berbicara dengan anak-anak sekolah minggu, kalau ekspresi wajah kita datar dan mulut kita tidak terbuka dengan baik. Adik-adik, kita hari ini mau cerita tentang Maria dan Yusuf. Gimana coba? Gimana coba? Kita yang orang gede saja nggak ngerti. Berbeda ketika kita, adik-adik, hari ini kita mau bercerita tentang Yusuf dan Maria. Nah, kita berbicara dengan maaf, yang ABK pun mereka akan tahu dari gerakan mulut kita. Jadi kita berbicara itu bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi untuk orang lain. Jadi kalau dalam yang kita layani itu ada yang ABK ya, ada yang berkebutuhan khusus. Dengan melihat gerakan mulut kita yang cukup jelas ini, mereka juga akan terbantu. Hari ini ya nggak apa-apa lah kalau misalnya di sini sudah terlanjur ada daun bayam nyelip gitu ya sudah gitu. Lupa nggak gosok gigi ya sudah nggak apa-apa gitu kan. Ya begitulah. Jadi ada cabai sedikit ya sudah nggak apa-apa. Tapi orang lain akan paham dengan apa yang kita ceritakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini vaksin. Nah, orang yang berkebutuhan khusus pun tahu dari gerakan mulut kita. Ya, ketika kita berbicara, kalau kita hari ini kita itu mau makan ini sih, tapi nggak tahu ngomong apa kumur-kumur gitu kan. Jadi kan ngomong apa kumur-kumur gitu kan. Nggak apa-apa ya sudah, memang kalaupun kemudian orang bilang, ih kamu kalau ngomong tuh biasa aja, nggak usah begitu-gitu, mukamu jelek. Sudah, nggak apa-apa, jelek nggak apa-apa. Tapi orang lain tahu apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan. A, I, U, E, U harus jelas. Kalau jadi penyiar radio, itu kan yang didengar suaranya. Kalau kita ngomongnya nggak jelas, artikulasinya nggak jelas, ya intonasinya nggak jelas, yang mendengar pun jadi nggak jelas.
Berbeda ketika kita tampil dengan video seperti ini. Ngomongnya masih yang kurang jelas, tapi kalau ekspresinya asik begini, ya orang masih mending tertarik gitu. Tapi ketika di audio saja, kalau kita ngomong tidak menarik, ya tidak ada intonasi, tidak ada artikulasi yang jelas, orang juga ini ngomong apa yang nggak jelas ya gitu. Nah, sekarang kita akan latihan lagi bagaimana mengekspresikan. Kita akan gabungkan dengan olah sukma. Sekarang kakak-kakak atur pernafasan, duduk yang baik, yang rileks. Kita akan mencoba memperagakan ekspresi wajah ketika kita sedih dan menangis. Coba, saya penasaran nih, seperti apa nih wajah-wajah yang buka video nih. Yang buka video nih, wajah-wajah buka video nih, saya mau lihat nih. Nanti mau saya foto, lalu saya kirimkan untuk kakak-kakak semua ya. Jadi mari kita duduk dengan rileks. Kita ambil nafas, pelan-pelan, tarik. Tahan. Wah, Kak Swanto ini saya mau lihat nih bagaimana ekspresinya nangis. Tahan. Lalu kita lepaskan lewat mulut pelan-pelan. Tarik nafas. Kita akan mulai meresapi karakter ketika kita memerankan seorang anak kecil yang menangis karena kehilangan mainan. Mari kita sama-sama satukan olah rasa dan juga olah tubuh mimik kita. Yuk, coba kita mau lihat. Nggak ada di situ. Nggak ada, nggak mau itu. Aku mau yang ini. Mau yang itu. Siapa menangis? Yes. Nah, seperti itu. Saya menangis beneran gitu. Ini air mata beneran saya. Tuh, Kak Swanto menangis beneran. Semuanya menangis beneran. Nah, kita mengekspresikan wajah, mengolah rasa, mengolah tubuh kita dengan ekspresi wajah, sekaligus pendalaman karakter yang kita perankan. Nah, coba kita sekarang dengan anggota tubuh kita yang lain, kita memerankan sosok siapa itu? Musa. Saat kita bercerita sekolah minggu, kita memerankan sosok Musa. Tahu karakter Musa adalah dia taat pada Tuhan. Musa taat pada Tuhan. Tetapi dia pernah marah dengan bangsa Israel karena mereka tidak patuh. Ya, mereka ngeyel dikasih tahu. Kita coba perankan karakter Musa saat dia marah dengan bangsa Israel yang ngeyel ya. Ngeyel itu apa ya? Bahasa Indonesianya. Yang ngeyel ya, yang tidak patuh. Ketika dinasehatin oleh Musa. Mari kita coba gunakan anggota tubuh kita, olah sukma kita saat kita memerankan Musa yang marah kepada bangsa Israel. Yuk. Gimana sih? Sudah dikasih tahu. Tuhan bilang tunggu. Sabar. Kenapa kalian semua tidak mau sabar? Tuhan marah pada kita. Kalian harus taat pada apa yang Tuhan perintahkan. Benar-benar, sungguh, aku sudah tidak tahu harus berbicara apa lagi. Karena kalian semua tidak taat pada Tuhan.
Tuhan bisa marah dengan kita. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh saat kita memerankan karakter Musa. Jadi bagaimana kita terbawa dengan olah tubuh kita ini untuk memerankan karakter seperti itu. Nah, sekarang saya punya satu set cerita. Kakak-kakak silahkan baca, saya akan share screen. Kakak-kakak silahkan baca. Kemudian setelah itu, kita masih ada waktu 7 menit sampai dengan jam 15. Saya akan share screen. Saya akan share screen selama 3 menit ke depan. Kakak-kakak boleh baca satu set cerita ini. Lalu nanti saya minta 1 atau 2 volunteer untuk praktek bercerita dari satu set cerita pendek ini. Saya sudah siapkan. Sebentar ya, tadi yang tentang Nabi Nuh. Ya. Nah, ini dia. Naskahnya dalam bahasa Inggris, tetapi karena pendek-pendek saya yakin kakak-kakak dapat menerjemahkannya. Saya berikan waktu 3 menit untuk membaca ceritanya ini, lalu nanti setelah itu saya minta 1 atau 2 volunteer untuk praktek bercerita dengan menggunakan olah tubuh yang kita pelajari hari ini. Silahkan dibaca, dicermati. Cukup jelas ya, Kak, ya? Ini adalah cerita tentang Nabi Nuh. Ini sudah ada urutannya, 1, 2, 3, 4. Saya yakin kakak-kakak semua bisa mengubahnya menggubah dalam bahasa Indonesia versi kakak-kakak semua. Masih ada yang ke-5 dan ke-6. Ini sampai 4, 5, dan 6. Saya akan pindahkan ke slide berikutnya untuk membaca yang ke-5 dan 6. Ini 5 dan 6. Selesai. Mungkin nanti kita akan tambahkan 10 menit setelah volunteer berpraktek untuk kita tanya jawab. 10 menit mungkin cukup untuk tanya jawab dan kita foto bersama. Perlu saya ulangi yang 1 sampai 4, Kak? Ya. Ya. 1, 2, 3, 4. Ini adalah cerita tentang Nuh. Untuk volunteer nanti silahkan langsung buka video, angkat tangan, atau pakai reaction. Pakai reaction hand raise. Raise hand ya. Ya. Sudah? Nah. Baiklah. Silakan kakak-kakak volunteer yang ingin mencoba praktek bercerita dari Nuh tadi. Silakan, ada? Ayo, Kak. Satu atau 2 orang bercerita. Nggak ada.
Nggak ada yang mau mencoba? Nggak ada yang mau coba. Kak Tina mau coba? Kak Tina mau coba? Coba ya, Kak. Yo, ayo. Thank you, Kak Tin. Mau volunteer. Adik-adik, pada zaman dulu, orang-orang di bumi ini berbuat jahat. Tiap hari berantem, berantem, berantem terus. Nah, Tuhan nggak suka kalau anak-anak dan orang-orang di bumi ini jahat, semakin jahat, dan tambah jahat. Anak itu, Tuhan berkata kepada Nuh, Nuh, kamu bangun sebuah kapal yang besar. Kapal yang sangat besar sekali. Lalu Nuh menurut apa kata Tuhan. Padahal dia bingung. Ini di gunung kok disuruh bangun kapal. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, maka Nuh menurut. Setelah Nuh bikin kapal yang besar, Tuhan berkata kepada Nuh, Nuh, bawa binatang-binatang berpasang-pasangan masuk ke dalam kapal. Ingat ya, berpasang-pasangan. Nah, Nuh pun menurut, dia kumpulkan binatang-binatang, dibawanya semua masuk ke dalam kapal. Tuhan menolong Nuh sehingga semua binatang bisa masuk. Dan semuanya tinggal di dalam. Setelah itu, semua keluarga Nuh juga dibawa masuk. Ada istrinya, ada 3 anaknya, ada 3 menantunya. Semua masuk ke dalam kapal. Setelah itu, pintu ditutup. Ceder. Wah, semua sudah masuk. Tidak bisa ada lagi yang boleh ikut. Sudah diajakin sih. Tadinya sudah diajakin semua. Tapi nggak mau. Makanya tinggal sekarang ya. Nah, waktu semua sudah masuk, maka Tuhan menurunkan hujan. Hujannya enggak main-main. Hujannya deras banget. Deras banget itu. Dan enggak berhenti-berhenti anak-anak. Sampai lama berhari-hari enggak berhenti-berhenti. Sehingga jadi banjir. Airnya naik, tambah naik sampai ke gunung. Dan akhirnya itu kapalnya Nuh yang besar itu tiba-tiba dia bisa goyang-goyang. Wah, goyang-goyang. Wah, sudah bisa naik, naik, naik. Dan akhirnya bisa mengapung. Wah, sudah bisa mengapung dan bisa jalan di atas air itu. Kapalnya jalan, jalan, jalan. Sudah apa berarti? Airnya sudah memenuhi bumi. Tapi Tuhan menjaga semua yang ada di dalam kapal itu aman. Selamat semuanya. Nah, anak-anak, pada saat semuanya sudah aman, semuanya hujan sudah berhenti, Nuh dan binatang-binatang dan keluarganya semua sudah sabar menunggu sampai pada akhirnya Tuhan berkata, sudah saatnya untuk keluar. Maka akhirnya kapal itu pada satu kali mendarat, ya, mendarat dan Nuh turun. Dan Nuh bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan memberi janjinya bahwa Tuhan tidak akan menurunkan banjir lagi. Tuhan berikan tanda di langit. Tandanya adalah sebuah pelangi yang indah di langit. Itu tandanya bahwa Tuhan tidak akan lagi menurunkan banjir dan memusnahkan manusia seperti pada saat itu. Itu Kak Elisa. Wah, hebat.
Terima kasih Kak Tina sudah mau jadi volunteer untuk kita semua. Kak Tina sudah menggunakan reaksi ya dari anggota tubuhnya sudah ditambah. Jadi kita yang melihat juga lebih tertarik gitu, lebih tertarik. Wah ya, jadi punya bayangan gitu, punya bayangan membayangkan hujan yang gede, airnya tambah naik gitu ya. Terus membayangkan bagaimana orang-orang itu selamat gitu ya. Nah, sekarang apa namanya? Kita satu volunteer aja ya karena waktunya sudah jam 3. Sebelum masuk dalam sesi tanya jawab mungkin ada kakak-kakak yang mau sampaikan pertanyaan atau apa. Mungkin sebelumnya tadi Kak Meike ada pelayanan di gereja. Jadi sebelum ada yang melayani lagi, mungkin kita foto bersama dulu. Kemudian kita sambung ke sesi tanya jawab. Ayo mari kita foto bersama. Kalau yang sempat buka video, silahkan buka video. Kalau yang terkendala juga tidak apa-apa. Kak Wawan mana nih? Ada Kak Wawan loh tadi. Oh itu dia. Ada Kak Wawan. Yuk. Dulu ya, nggak pakai video dulu. Oke, siap. Kak Wawan juga lagi melayani yang lain gitu. Nah, yuk mari kita foto bersama. Kita ambil foto. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Oh, belum. Oke, 1 lagi ya. Yuk. 1, 2, 3. Ya. Nah, kita sudah foto bersama. Sekarang silahkan kakak-kakak yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin sharing atau mungkin pengalaman atau mungkin sesuatu yang lain, silahkan 1 atau 2 sebelum kita tutup di dalam doa, dan mungkin ada kerinduan untuk kebersamaan kita, sharing session berikutnya tentang apa gitu, boleh banget. Boleh banget. Misalnya kerinduan untuk sharing session berikutnya, ya Kak Swanto silahkan. Terima kasih Kak Elisa. Iya. Kak mau nanya gini, Kak Elisa pernah nggak ngalamin ketika kita sedang ibadah sekolah minggu online, kita lagi cerita nih, tiba-tiba kok terkendala, mungkin kita batuk atau apa yang mengganggu alur cerita kita. Kira-kira ada trik apa yang Kak Elisa bisa berikan supaya jalur cerita itu kelihatannya nggak jelek gitu loh, tapi dengan kondisi kecelakaan tersebut bisa menambah sesuatu yang baik dalam cerita tersebut gitu loh. Oke, smart ya. Ini pertanyaan yang asik banget nih dari Kak Swanto. Thank you sebelumnya. Jadi ini sepertinya dialami tidak hanya Kak Swanto, tapi hampir kita semua pernah mengalami hal seperti itu, gitu. Hampir gitu. Kayak kecelakaan kecil gitu. Jadi seperti batuk atau keselak ya, atau mungkin tiba-tiba blank, lupa nih ceritanya. Kita sudah siapin apa-apa terus tiba-tiba blank. Terus tiba-tiba hilang juga gara-gara keselak, batuk atau bersin atau apa gitu. Nah, trik atau tips yang bisa saya bagikan adalah jalan terus. Jalan terus ya. Jalan terus. Jalan terusnya begini. Ketika saya sedang asik-asiknya bercerita, misalnya begini nih. Saya bercerita tentang Nuh tadi ya. Misalnya nih. Adik-adik, hari ini kita akan bercerita tentang Nuh. Nabi Nuh itu orangnya taat. Dia memasang paku di perahu itu. Terus tiba-tiba, adik-adik tadi sampai mana? Kita apa namanya? Kalau dengan anak-anak, sebisa mungkin jangan berikan pertanyaan. Kita sampai mana? Nah, anak-anak sudah buyar duluan. Yang bisa kita lakukan adalah, adik-adik, Nabi Nuh itu orang yang patuh. Dia sudah memasukkan semua binatang ahad. Nah, kan belum hujan, tapi Nabi Nuh sudah bersin. Nah, makanya Nabi Nuh cepat-cepat bawa semuanya masuk ke dalam perahu supaya tidak kehujanan dan tidak bersin-bersin. Nah, misalnya seperti itu. Jadi,
halangan kecil itu kita masukkan ke dalam skenario cerita kita, tetapi yang mengalir. Jangan seperti yang dibuat-buat, jangan yang kaku. Kalau misalnya nih, lah itu tadi kan pas cerita hujan dan air bah. Jadi kalau bersin pas, ya kan? Pas kita masukkan ke dalam cerita itu. Tetapi kalau ceritanya tentang kelahiran Yesus, ini Maria dan Yusuf sudah berjalan letih, tidak ada hotel yang buka, ya. Terus dia itu, nah, mereka sampai masuk angin karena belum dapat akhirnya batuk. Nah, kita bisa masukkan ke dalam skenario itu. Meskipun kalau di dalam Alkitab itu kan kita tidak boleh menambahkan cerita aslinya ya. Cerita aslinya kan nggak ada cerita batuknya itu kan. Tapi ini sebagai pemanis ya, pemanis ketika kita batuk saat bercerita tentang perjalanan Yusuf dan Maria saat hendak melahirkan Yesus gitu. Jadi itu adalah trik atau tips yang bisa sharingkan untuk Kak Suwanto. Jadi yang pertama adalah boleh dimasukkan ke dalam cerita itu sebagai pemanis, ya kan, sebagai pemanis cerita. Kemudian yang kedua, kita abaikan, kita ulangi lagi, tetapi jangan berikan pertanyaan kepada anak-anak. Tadi sampai mana kakak bercerita? Ya, jangan berikan pertanyaan kepada adik-adik atau orang lain. Kalau orang dewasa mungkin tadi sampai mana ya Pak? Gitu. Itu menunjukkan bahwa ketidaksiapan kita. Itu menunjukkan ketidaksiapan kita saat kita betul-betul harus fokus bercerita gitu. Nah, kalau saya kadang-kadang biasanya saya plesetin gitu kalau sedang bersama dengan kakak-kakak sharing begini. Terus tiba-tiba ada error tadi. Oke, tadi sampai di mana ya? Itu justru biasanya akan menambah bingung kita sendiri juga. Bukan hanya menambah bingung orang lain, tetapi menambah bingung pada diri kita sendiri juga. Jadi, itu dua hal yang bisa saya sharingkan. Yang pertama, kita bisa masukkan ke dalam cerita sebagai pemanis cerita. Yang kedua adalah abaikan gangguan kecil itu dan terus saja. Gitu Kak Suwanto. Mudah-mudahan cukup Terima kasih menjawab. Kak Elisa. Sama-sama Kak. Terima kasih juga untuk pertanyaannya yang itu hampir semua kayaknya pernah mengalami. Nah, mungkin ada yang lain, kakak-kakak mau Selamat sore Kak Elisa. Iya Kak Rita. Mau tanya ini kan kalau masalah ekspresi kan atau olah tubuh atau apa gitu kan biasanya kan kalau mungkin untuk anak-anak yang kecil-kecil yang kayak kalau kami di gereja kan ada pembagiannya untuk Indria, Pratama, Madya. Nah, itu perlakuan pengolahannya itu kesemuaannya ya. Indria maksud yang kecil itu ke yang umur-umur kayak kelas 6 gitu, apakah ada perbedaan atau disamakan? Soalnya gini, kadang kan kalau seperti saya dulu kan ngajar sebelum online ini kan dipindah-pindahkan dari yang anak bayi, anak yang TK, terus kelas 6. Jadi kadang-kadang kalau kita udah terbiasa dengan yang anak kecil, terus kita bawa ke yang anak-anak yang kelas 6, kan kayaknya gimana ya, jadi kita kayaknya malah diketawain gitu loh kalau terlalu berekspresi. Tapi kalau kita enggak pakai ekspresinya kita, itu juga malah kayak jadi serba salah gitu. Apa memang ada perbedaan atau memang ada kriteria tertentu untuk pemisahan-pemisahannya gitu? Makasih. Iya, terima kasih Kak Rita, pertanyaan yang bagus ya, bagus sekali gitu. Memang betul Kak Rita. Jadi ketika kita menggunakan ekspresi atau dalam olah tubuh kita ini untuk anak-anak kelas kecil, kelas tengah dan kelas besar memang ada perbedaan. Kita tidak bisa gunakan style atau cara kita ketika kita menyampaikan cerita untuk anak kelas kecil, dibawa langsung nih, boyongan ya, bedol desa. Kalau bedol desa kan artinya
semuanya dibawa pada kelas besar, tentu itu tidak akan masuk. Dan betul seperti kata Kak Rita, anak-anak kelas besar pasti akan tertawa gitu. Tertawanya bukan tertawa karena lucu, tapi mungkin tertawa karena melihat, aduh si kakak kok overacting gitu kan. Mereka sudah tahu istilah overacting gitu kan. Jadi memang betul untuk pengolahan ekspresi wajah, kemudian anggota tubuh kita yang lain, ketika kita bercerita untuk anak-anak kelas kecil, nada suara, irama suara, kemudian ekspresi wajah, dan anggota tubuh kita ini harus yang bisa dinikmati oleh anak-anak kelas kecil. Ketika kita berpindah untuk mengajar anak-anak kelas madya atau kelas tengah, tentu berbeda saat kita menggunakan ekspresi wajah atau kata-kata saat kita mengajar anak-anak kelas kecil. Begitu juga dengan kelas besar. Anak-anak kelas kecil itu kita harus mengkombinasikan. Kita harus mengkombinasikan, kita harus memperhatikan rentang perhatian anak-anak di kelas kecil. Anak-anak kelas kecil ini kita harus betul-betul perhatikan. Apakah ini termasuk tipikal anak-anak yang audio, kemudian yang visual, atau yang kinestetik. Nah, dari ketiga tipikal anak-anak ini, itu betul-betul harus kita rangkul kalau untuk anak-anak yang kelas kecil. Tetapi untuk anak yang kelas tengah dan kelas besar, mungkin kita tidak bisa merangkul semuanya, tetapi setidaknya kita menyampaikan cerita, menggunakan ekspresi wajah kita itu yang membantu tiga tipikal anak ini paham dengan cerita kita atau firman kita. Gitu. Jadi contoh ya Kak Rita, saya coba kasih contoh. Ketika kita menyampaikan sama-sama cerita Nabi Nuh untuk anak-anak kelas kecil. Tadi Kak Tina, cara bercerita Kak Tina tadi itu cocok untuk anak-anak kelas tengah ataupun kelas kecil. Ya, untuk anak-anak kelas tengah atau kelas kecil cocok seperti yang tadi Kak Tina praktekkan. Nah, kalau untuk anak-anak kelas besar, kita berceritanya berbeda. Misalnya begini, untuk anak-anak kelas besar, saya contohkan sedikit. Nabi Nuh itu adalah seorang nabi yang taat. Nah, jadi untuk penyampaian ekspresi wajah kita dan juga anggota tubuh kita tidak seramai saat kita bercerita dengan anak-anak kelas kecil. Kalau anak-anak kelas kecil itu, kalau saya bercerita, saya kedinginan, bagaimana ini? Apakah kamu punya selimut? Nah, itu anak-anak kelas kecil masih tertarik. Tetapi untuk anak-anak kelas besar, kita bisa menggunakan, saya kedinginan, bagaimana ini? Kita bisa menggunakan ekspresi seperti ini. Tidak boleh terlalu ramai. Tidak boleh terlalu ramai ekspresi wajah, ekspresi anggota tubuh kita ini tidak boleh terlalu ramai kalau untuk anak besar. Kalau untuk anak kecil kita masih boleh ramai Kak Rita. Jadi, aduh, bagaimana ini? Saya kedinginan, bagaimana? Gitu. Kalau untuk anak besar pasti ketawa duluan gitu. Pasti ketawa duluan gitu. Jadi kalau untuk anak besar, aduh, saya kedinginan. Apakah kamu punya selimut? Nah, mungkin lebih kalem ya kalau saya simpulkan. Kalem dalam artian ekspresi kita tidak boleh berlebihan saat kita bercerita untuk anak-anak kelas besar. Tetapi untuk anak-anak kelas kecil dan anak-anak kelas tengah boleh. Begitu Kak Rita, kesimpulannya. Mudah-mudahan cukup menjawab ya Kak Rita. Ya, makasih ya. Sama-sama Kak Rita. Nanti kita boleh kapan-kapan latihan lagi. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi ini. Dari Kak Hensel. Ekspresifnya menyesuaikan kelasnya ya Kak? Betul. Betul sekali.
menyesuaikan kelas yang kita ajar. Kalau untuk anak-anak kelas kecil kita memang harus betul-betul totalitas menggunakan ekspresi kita. Kalau kita memperagakan gerakan monkey ya bagaimana gerakan monkey gitu. Tetapi kalau untuk anak-anak kelas besar ada monkey, begitu saja sudah cukup. Tapi kalau untuk anak-anak kelas kecil ada monkey, nah itu masih oke untuk anak kelas kecil. Tapi kalau untuk anak kelas besar, ada monkey makan pisang. Kalau untuk anak kelas kecil, ada monkey makan pisang. Nah, sedikit berbeda. Begitu Kak Hensel, ini pertanyaannya mirip dengan Kak Rita, jadi kita bedakan. Ya, ya Kak. Ini nggak tahu ya berhubungan atau enggak ya. Ini tambahan sih kayak. Jadi ya, oke, siap. Atau ASM tahun 2019 di gereja saya itu kan dipakai apa namanya tuh puppet show gitu. Di acara puppet show banyak kan ceritanya dari awal sampai akhir tuh puppet gitu, boneka tangan. Nah, memang kan yang suka dengan boneka tangan ini kan rata-rata kan emang apa namanya ya kelas balita, kelas kecil gitu kan. Kalau kelas besar, pra remaja ini kan kurang. Nah, sementara ini kalau bicara offline ya kayak di gereja ya. Iya Kak. Apa namanya? Kan biasanya kan kalau Natal sekolah minggu itu kan pasti kan gabungan semua gitu. Nah, sebenarnya ada pro kontra juga waktu itu gitu. Ini mau pakai puppet show atau gimana gitu kan. Kalau ada yang bilang yang guru kelas besar ini nggak cocok nih kalau misalnya pakai puppet nih. Coba yang lain gitu. Nah, kalau menurut Kak Elisa gitu ya, untuk bisa masuk semua apa ya, cocoknya itu mungkin sarannya apa ya, kan bentar lagi masih berapa bulan lagi sih ya Natal gitu. Mungkin ya untuk sekalian juga gimana sih online gitu Kak, bagusnya gimana seni teaternya seperti ini gitu. Makasih Kak. Oke, thank you Kak. Ini apa namanya, sharing tapi sekaligus jadi bahan masukan buat kita semua untuk memikirkan langkah ya, karena kalau di tempatnya Kak Hensel ini sharingnya adalah masih belum bulat gitu, apakah mau pakai puppet show atau apa gitu. Nah, sementara sebagian oke, tapi sebagian enggak gitu. Nah, memang betul puppet show lebih cenderung menarik perhatian buat anak-anak yang kelas menengah ke kecil ya, kecil dan menengah. Kalau anak-anak kelas besar, apalagi yang sudah menjelang tanggung apa namanya SMP ya, apalagi yang SMP gitu, SMP. Mereka mungkin sudah nggak terlalu tertarik gitu, kurang ya, bukan enggak, tapi mungkin sudah berkurang ketertarikannya dengan puppet show. Jadi ini kalau sebagai apa namanya saya sebagai guru sekolah minggu yang harus memutuskan hal ini gitu, kita masih bisa pakai puppet show ini, tetapi dalam mengemasnya, pengemasannya harus disesuaikan untuk semua jenjang. Mungkin dari ceritanya, mungkin dari cara menyampaikannya. Kita masih bisa pakai alat peraga, puppet show, dengan boneka tangan gitu kan. Nah, tetapi cara menyampaikan kita harus yang bisa diterima oleh anak-anak kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Dari semua jenjang ini bisa menerima dengan puppet show, yang boneka tangan ataupun panggung boneka gitu. Kadang-kadang kalau saya melihat beberapa contoh gitu, puppet show-nya itu cara menyampaikannya itu adalah untuk kelas-kelas kecil
Sementara yang kelas besar itu kurang masuk gitu, kurang masuk dalam artian bukan ceritanya, bukan puppetnya, tapi cara menyampaikannya dengan puppet show itu gitu. Jadi sebagai contoh begini, kita sudah final menggunakan puppet show. Ya sudah, pakai puppet show. Tapi kita harus betul-betul melatih yang akan berperan sebagai pembawa cerita, pembawa firman itu yang menggunakan puppet show itu agar menarik dan sesuai bagi semua jenjang ini. Kadang-kadang kita bercerita, adik-adik ini yang sudah SMP itu sudah nggak tertarik dengan yang begitu-begitu, gitu ya. Aku nggak mau ini, gitu. Nah, yang seperti itu anak saya kan ada yang sudah SMP ya, yang dari SMP kemarin saya tanya begitu aja dia tidak tertarik gitu. Kalau yang kecil, anak yang kecil masih tertarik. Tapi kalau untuk anak-anak yang tengah, kelas 5, 6, SMP kelas 1 itu sudah enggak terlalu tertarik. Mereka lebih suka dengan cerita animasi kalau untuk anak-anak seperti itu. Untuk saat sekarang ini ya, dari hasil pengamatan saya. Jadi puppet show boleh Kak Ansel, lanjutkan. Tetapi cara menyampaikannya harus yang sesuai untuk semua jenjang. Tetapi kalaupun tidak memungkinkan cara menyampaikannya sesuai untuk semua jenjang, lebih baik cari alternatif yang lain. Cari alternatif yang lain menggunakan apa? Atau mungkin begini, menggunakan puppet show, tapi ambil satu volunteer anak-anak yang besar untuk memerankan A dengan boneka ini. Ambil volunteer satu lagi anak-anak kelas tengah untuk menjadi volunteer memainkan karakter dengan puppet yang ini. Itu melibatkan anak-anak untuk menjadi pemeran atau pemegang dari puppet itu akan menjembatani ketertarikan mereka juga. Itu mungkin saran saya. Begitu Kak Hansel. Apakah cukup ini gitu? Cukup ini tuh apa? Kalau online, kalau misalnya online gini, ya bagusnya gimana ya? Kalau misalnya apa ya? Oke Kak. Jadi kalau online melalui Zoom seperti ini, kita memang tidak bisa mengambil anak-anak di dekat kita. Tetapi kita bisa ambil peran salah satu anak untuk memerankan puppet yang kita sebut. Misalnya nih, ada apa nih, Sam, Ham, Yafet gitu ya. Ada 3 puppet nih. Ada Sam, Ham, Yafet. Sam. Nah, Kakak minta tolong volunteer yang memerankan Sam nih. Coba siapa ini? Nah, ambil satu anak kelas besar untuk memerankan ini. Supaya ada interaksi dengan mereka. Anak-anak yang lebih besar itu akan tertarik ketika dia diajak interaksi, Kak Ansel. Kalau Zoom begini kan, kalau kita center ya, kalau kita center nih, saya aja yang bercerita, yang lain diem aja gitu. Mereka nggak tertarik. Mereka lebih tertarik kalau ada interaksinya. Jadi Kak Hansel bisa pakai puppet tadi, tetapi comot satu nih misalnya. Hai kalian jadi pemerannya Sam. Ya. Kak Herman jadi pemerannya Ham gitu. Kak Dia jadi pemerannya Yafet gitu. Nah, jadi mereka yang akan berbicara sesuai dengan apa bahasa mereka gitu. Kita tinggal berikan petunjuk. Sam, kamu coba perankan Sam dan kamu bicara bahwa kamu mau kacang merah misalnya begitu. Lalu Yafet, kamu kamu perankan Yafet. Kamu akan memerankan karakter Yafet yang tidak mau membagi kacang merah, misalnya begitu. Libatkan anak-anak. Saat Zoom seperti ini, memang sebaiknya kita interaktif. Jangan center ya, jangan one man center gitu.
Karena anak-anak akan lebih tertarik ketika mereka diajak untuk berinteraksi. Gitu, Kak. Nah, jadi Kak Hensel tidak apa-apa lanjutkan dengan papet. Tapi salah satu trik yang bisa kita pakai seperti itu. Ajaklah anak-anak untuk berinteraksi. Misalnya si A perankan ini, si B perankan ini gitu. Tidak apa-apa, Kak. Begitu. Mungkin akan sedikit ricu, tetapi hanya untuk anak-anak yang kita colek sebagai volunteer tadi. Gitu, Kak. Kira-kira Kak Hensel. Kalau untuk Zoom ya, belum coba soalnya ya. Libatkan anak-anak untuk istilahnya kayak ikut drama, tapi kita arahin juga gitu. Jadi nggak sesuai semaunya mereka juga gitu ya. Kita arahin, mungkin improvisasi boleh mereka juga sendiri sih. Betul Kak Hansel. Jadi mereka improvisasi tapi kita arahin dulu nih. Kamu misalnya nih Herman, kamu jadi Sam. Coba kamu perankan Sam, seorang yang tidak mau membagi kacang merah. Nah, begitu kan? Sudah ada clue-nya kan? Nah, dia boleh improvisasi gitu. Lucu pasti. Saya pernah coba gitu. Saya pernah coba tapi tidak pakai papet. Saya hanya coba kamu perankan ini deh. Coba kamu perankan ini. Lucu sih, lucu. Coba Kak, dicoba dulu Kak Hansel. Nanti kalau mau praktek boleh colek-colek saya. Oke, thank you Kak Elisa. Iya, saya ikut ngajar sekolah minggu di sana. Gitu. Thank you Kak Hansel. Ini sesuatu yang mencerahkan kita juga, sekaligus sharing, tapi yang membangun ide untuk kita memikirkan langkah ketika kita mengalami hal seperti Kak Hansel tadi. Gitu. Thank you Kak Hansel. Nah, ini ada satu lagi. Oh, enggak ya? Oke. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan, atau masih ada? Tidak ada ya. Baiklah, kalau tidak ada kita Di chat Liliani. Kak Liliani. Oh iya, oke, Kak Liliani ini ada satu pertanyaan nih. Bagaimana di tempat kami tiap minggu cerita gabungan dari yang belum sekolah sampai kelas 6. Maksudnya ini tiap minggu cerita gabungan dari yang belum sekolah sampai kelas 6. Oke. Jadi ini adalah bagaimana bercerita untuk semua jenjang. Ya, untuk semua jenjang dari yang belum sekolah sampai kelas 6. Nah, kita harus menggunakan cerita yang bisa dimengerti oleh semua jenjang. Tetap saja gunakan ekspresi, wajah, anggota tubuh kita untuk menunjang peraga kita saat kita menyampaikan cerita. Saya sudah sering mengajar anak-anak gabungan dari yang kecil sampai yang besar. Ya, dari yang kecil sampai yang besar. Kalau memungkinkan, gunakan alat peraga seperti video animasi. Kalau itu untuk online. Tapi kalau untuk onsite, kakak-kakak bisa membuat alat peraga tambahan agar sesuai untuk anak gabungan ini, gitu. Tapi kalau tidak sempat membuat alat peraga, pakailah tubuh kita ini yang sudah Tuhan siapkan ini untuk menunjang cerita kita. Ya, untuk menunjang cerita kita. Kalau gabungan, kadang-kadang overacting, tetapi kemudian cooling down, kurangi actingnya, pertegas kata-kata seperti misalnya, nah, sekarang hafalkan ayat, itu untuk anak-anak kelas besar. Mereka akan lebih tahu ketika kita menggunakan kata-kata yang lebih tegas. Ya, adik-adik yang kelas kecil kita pakai gerakan misalnya sama-sama mengucapkan ayat mas. Untuk adik-adik kelas kecil, yuk, taat adalah melakukan
perintah yang benar dengan kasih. Nah, itu untuk anak-anak kecil. Kalau untuk anak-anak besar cukup diucapkan. Ayo, siapa yang tahu? Taat itu apa? Taat adalah melakukan perintah yang benar dengan kasih. Itu untuk anak-anak kelas besar. Kalau untuk anak-anak yang kelas kecil, jadi saat digabung kita gunakan dua hal. Yang pertama adalah yang overacting dengan gerakan sama-sama untuk mengucapkan satu ayat, tetapi yang overacting untuk anak kelas kecil dan yang kata-kata saja untuk anak-anak kelas besar. Kira-kira begitu, Kak Liliani. Mudah-mudahan itu cukup membantu untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau untuk anak kelas kecil biasanya saya pakai gerakan. Taat adalah melakukan perintah yang benar dengan kasih. Nah, kalau untuk anak-anak kelas besar, yuk adik-adik yang kelas besar, taat adalah melakukan perintah yang benar dengan kasih. Adik-adik yang kelas kecil, taat adalah melakukan perintah yang benar dengan kasih. Nah, terima kasih Kak Liliani sudah cukup menjawab dan juga sudah cukup menjawab untuk kita semua mudah-mudahan. Nah, untuk kakak-kakak yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan atau tidak, kita akan tutup perjumpaan dalam doa. Nanti kalau ada, oh iya nih, nanti kalau ada ide atau apa, misalnya untuk bulan depan kita ada sharing session tentang apa, jangan sungkan untuk disampaikan kepada kami ya Kak, lewat WA boleh gitu ya, Japri pun boleh. Jadi kita akan ketemu lagi bulan depan dalam tema yang berbeda yang sudah bukan seni teater lagi gitu. Nah, kalau ada beberapa teman-teman yang sudah mau menyiapkan untuk bikin skenario Natal gitu ya. Nah, itu harus disiapkan dari sekarang gitu. Nah, kira-kira itu kakak-kakak semua. Mudah-mudahan cukup menjadi berkat untuk kita semua. Dan kita akan tutup perjumpaan kita di dalam doa karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, sudah kita jawab semua. Baik, tadi kita sudah foto bersama. Kita akan oke. Baiklah. Saya masih ingat ada dua giveaway yang mau saya berikan untuk kakak-kakak yang hadir hari ini. Jadi nanti akan ada link untuk feedback. Nanti mohon diisi, nanti akan kami siapkan untuk dua pemberi feedback kepada kami. Nanti akan dapatkan giveaway dari kami. Halo Kak Herman, terima kasih sudah datang dan juga teman-teman dari Cilacap. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya, kita akan menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk perjumpaan pada sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sharing session yang boleh kami jalani dari awal hingga selesai. Kiranya apa yang kami bincangkan pada siang sore hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir pada siang sore hari ini. Dan Tuhan atur kami supaya kami dapat berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya untuk saling berbagi dan khususnya berbagi semangat bagi setiap kami, pelayan-pelayan Tuhan, pegiat pelayanan anak maupun pelayanan pra-remaja dan juga pelayanan-pelayanan yang lain. Mari Tuhan kiranya Engkau urapi setiap kami sehingga kami boleh bersungguh-sungguh di dalam setiap pelayanan kami. Sehingga hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan kami bersyukur untuk siang sore hari ini boleh belajar bersama-sama satu dengan yang lain. Tuhan berkati setiap kami dengan kesehatan yang baik,
keluarga, bagi setiap yang hadir pada siang sore hari ini dalam kesehatan yang baik. Kami sebentar akan undur diri dan melaksanakan aktivitas dan kegiatan kami selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semua. Kak Wawan, terima kasih di sela-sela Terima pelayanannya. kasih Kak Elisa. Terima kasih Kak Sumanto. dan Terima kasih Kak Tina. Terima kasih. God bless you Kak all. God bless you. Kak Martini, terima kasih. Kak Liani, Kak Maureen, Kak Endah, Kak Salina, terima kasih. Kak Ansel, Kak Lucia, Kak Sian, Kak, terima kasih. Kak Jonathan, Kak Maureen, terima kasih. Tuhan berkati. Jangan lupa isi feedback ya Kak. Isi feedbacknya nanti kita sama-sama belajar lagi. Ya, terima kasih Kak. Kak Herman sehat-sehat ya. Salam buat semua di sana. Kak Salina juga semuanya. Tuhan berkati. God bless you. Bye. Bye.